Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Hantu Bis Sukabumi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jangankan luar kota, perjalanan di dalam kota besar pun seringkali memberikan pengalaman seram yang enggak masuk akal. Seperti cerita dari teman followers Bristory berikut ini. Dia bercerita pengalaman seramnya ketika naik bis malam menuju Sukabumi. Jadi lo balik, Rif? Kenapa nggak besok aja sih? Udah malam kan ini? Benar juga sih yang Iwan bilang. Memang sudah jam 7 malam. Mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? By the way, Iwan adalah teman kosku. Dia tinggal di kamar sebelah. Aku Arif, bekerja sebagai perawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Tinggal di kos sekitaran tempatku bekerja. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Semoga keburu. Aku memang harus mampir ke Bogor dulu. Ada titipan dari Om yang harus kubawa pulang ke rumah. Begitulah keadaannya. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah Om di sekitaran Baranang Siang. Enggak terlalu jauh dari terminal Bogor. Ini Kamis malam Jumat. Memaksa pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau nggak ada acara sepenting ini, aku nggak akan ngambil jatah cuti dan pulang. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah. Lalu resepsi pada hari Sabtu. Jam 10 lewat sedikit, ketika akhirnya aku menginjakkan kaki di terminal. Masih banyak tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil masih buka menjajakan jualannya. Beberapa orang berseliweran berpenampilan layaknya penumpang yang sedang mencari angkutan umum ke tujuan masing-masing. Membakar rokok, lalu duduk di atas trotoar yang nggak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu, aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya sama sekali kosong. Nggak ada satupun bis yang berdiam di jalur itu. Kayaknya bis ke Sukabumi sudah nggak ada lagi. Harus cari mobil omprengan nih. Begitu pikirku dalam hati. Mau kemana, Sudah nyaris jam setengah 11 ketika seseorang yang sepertinya calo menegurku dengan pertanyaan. Sukabumi, Kang, masih ada nggak ya bisnya? Aku menjawab dengan pertanyaan. Wah, udah nggak ada tuh. Terakhir tadi jam 9-an. Setelah menjawab, lalu laki-laki itu ngeloyor pergi. Benar kan, bis terakhir udah berangkat. Tapi walaupun begitu, aku harus tetap pulang malam ini juga, bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk berjalan keluar terminal, lalu menyeberang jalan. Di depan terminal, beberapa kali aku pernah melihat ada mobil omprengan menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Berharap masih ada, seharusnya ada. Kembali membakar rokok, aku berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kilatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sesekali. Beberapa bis tampak melintas di hadapan, tapi nggak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Aku belum menyerah, mau tetap menunggu tumpangan, padahal sudah hampir jam 11 menjelang tengah malam. Sesekali melihat ponsel, membuka-buka aplikasi media sosial, mengalihkan pikiran yang semakin gelisah karena sama sekali nggak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika sedang asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet hilang. Mendadak aku nggak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon hilang sama sekali. Malah gangguan, sempurna deh. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan gak adanya kegiatan lain, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata baru sadar kalau tempat ini mendadak jadi sangat sepi. Padahal letaknya nggak jauh dari terminal. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu.
Sementara di dekatku sudah sangat sepi dan hening. Yang masih sekali terlintas adalah beberapa kendaraan yang datang dari arah tol menuju Bogor kota. Bukan di jalur yang ada di hadapan. Sepi, benar-benar sepi. Sekali lagi aku melihat ponsel, namun tetap saja belum ada sinyal. Belum bisa digunakan. Melamun lagi jadinya. Menjelang jam 12 tengah malam, sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah Om. Bermalam di sana, baru kemudian berangkat ke Sukabumi besok pagi-pagi sekali. Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mataku tersorot lampu besar yang sangat menyilaukan. Ah, ada bis besar, begitu pikirku. Dan ternyata benar, ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran, bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Lalu bis itu akhirnya persis lewat di hadapanku, kemudian berhenti. Di kaca samping, di dekat pintu depan, ada tulisan Sukabumi. Dan di pintu depan itu, ada kondekturnya yang lalu membuka pintu. "Sukabumi, Pak?" tanyaku untuk memastikan sekali lagi. "Iya," jawab bapak itu pelan. Syukurlah, akhirnya aku dapat bis untuk pulang. Gak pikir panjang lagi, aku langsung menaikinya. Baru saja beberapa langkah masuk, Pak sopir sudah menginjak gas pelan, lalu bis berjalan meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya bis yang masih bagus, tapi juga bukan bis baru banget. Dengan kursi yang berjajar dua-dua, masing-masing kursi kelihatan masih terawat bersih. Bis ini juga wangi. Aku nggak tahu parfum apa yang digunakan oleh awaknya, tapi wanginya enak. Berjalan terus ke belakang. Dalam keadaan gelap, aku mencari kursi kosong. Penumpangnya enggak terlalu penuh, tapi setiap barisan dari depan sampai paling belakang selalu ada orang yang duduk. Aku akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya langkahku berhenti di barisan kursi kedua dari belakang. Sebelah kiri, ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Aku permisi untuk duduk di sebelahnya, dekat jendela. "Permisi, Pak, boleh saya duduk di situ?" Bapak itu nggak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan aku masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Seorang bapak yang sudah cukup tua, perkiraanku umurnya sekitar 60 tahun. Oh ya, ada pemandangan yang sedikit aneh ketika aku masuk bis tadi. Kalau aku perhatikan, ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, semua penumpang yang ada di dalam bis ini nggak ada yang tidur. Semua duduk tegak di kursinya masing-masing dengan mata terbuka menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini. Biasanya kan selalu saja ada penumpang yang terlelap atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini enggak. Seperti yang aku bilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai yang paling belakang duduk tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Nggak ada yang terpejam. Yang lebih aneh, sama sekali nggak ada yang memperhatikan aku. Cuek aja semuanya. Bapak yang duduk di sebelahku juga sama. Posisi duduk tegak, memandang ke depan. Sama sekali diam dan nggak mengajak aku berbicara sedikit pun. Tapi ya sudahlah, aku nggak terlalu memikirkan itu. Hati sudah senang karena akhirnya dapat kendaraan untuk pulang. Aku terus memperhatikan jalan. Ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor, lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil berikutnya, Cikretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bis melaju cukup cepat, jarang sekali mengerem mengurangi kecepatan, terus berjalan dengan suara mesin yang hampir enggak kedengeran. Iya, suara mesinnya sangat hening, nyaris seperti mati. Bis ini perawatannya bagus banget, sampai suara mesinnya halus gini, nyaris gak terdengar. Begitu pikirku dalam hati. Yang sesekali kedengaran hanya suara mesin kendaraan yang ada di luar, itu pun sangat kecil. Tapi ya sudahlah, aku enggak ambil pusing. Sekali lagi aku mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih ada gangguan sinyal. Lagi-lagi aku kecewa. Ternyata belum ada sinyal. Ternyata belum ada sinyal juga, jadi gak bisa menghubungi siapa-siapa. Ya sudahlah,
Aku kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan mulai semakin gelap. Sangat berbeda keadaannya dengan Bogor kota. Suasana di dalam bis juga sangatlah sepi. Sama sekali nggak ada orang yang berbicara satu sama lain. Nggak ada suara musik atau radio juga. Beneran sepi. Sejak aku naik tadi, keadaannya sudah seperti ini. Pak sopir juga nggak pernah membunyikan klakson atau berbicara dengan kondektur yang berdiri sebelahnya. Aneh, iyalah. Lama-kelamaan aku semakin merasakan keanehan itu. Ditambah nyaris sudah setengah jam perjalanan, kondektur belum juga menghampiriku untuk menagih membayar ongkos. Dia terus diam berdiri di samping kiri sopir, jadi nggak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelah bertanya. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk, jadi sedikit kaget. Sukabumi pak, pulang, jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun, kamu juga secepatnya harus turun. Bapak itu bilang begitu. Di akhir kalimat, dia kembali menghadap ke depan. Lalu diam seperti semula sebelum aku menjawab apa-apa. Emang kenapa pak? Tanyaku kemudian. Tapi bapak hanya diam, enggak menjawab. Ah, sudahlah, mungkin aku salah dengar. Lalu mengembalikan posisi duduk kembali seperti semula, bersandar. Tapi aku masih penasaran, maksud dari omongan bapak tadi apa ya? Itu pertanyaan yang langsung muncul. Sementara bis terus melaju semakin cepat, kilatan cahaya dari luar jadi membentuk garis lurus berwarna-warni. Aku sama sekali nggak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kami lintasi. Asing. Padahal ini jalur yang sudah sangat biasa aku lintasi kalau pulang mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Dalam hati aku bertanya-tanya. Tapi itu menjadi pertanyaan terakhir yang terlintas dalam pikiran sadarku. Tubuh yang sudah sangat lelah dan mengantuk akhirnya perlahan membuat aku menutup mata, terlelap dalam perjalanan di dalam bis yang sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat, kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Melirik ke kursi sebelah, ternyata bapak yang tadi sudah nggak ada, mungkin sudah turun. Lalu kemudian aku mengeluarkan ponsel dari dalam saku, melihat dan memeriksa apakah keadaannya masih nggak ada sinyal. Benar saja, ponsel masih juga belum bisa digunakan. Tapi dari layar ponsel, aku dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan. Kembali aku memandang keluar. Di sana nggak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah kali ini menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa saat lamanya aku termenung, diam, masih sangat mengantuk. Tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bis akan berhenti. Hingga saat dimana hidungku mencium sesuatu. Penciuman menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan ketika pertama kali masuk ke dalam bis tadi. Bukan, ini sangat beda. Ada yang beda di dalam bis ini. Aku menyadari itu ketika akhirnya sadar bau apa yang menyengat tercium sejak aku bangun tadi. Bau amis darah segar, sangat menyengat. Sontak aku langsung coba mencari sumber bau. Selingukan melihat ke bawah, takutnya ada sesuatu di kakiku. Gak ada. Bagian bawah kursi gak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika melihat seseorang yang berjalan dari depan menuju bagian belakang bis. Ketika sudah dekat, baru aku dapat melihat cukup jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Aku hafal dari seragam yang ia gunakan. Akhirnya Pak Kondektur menagih ongkos juga. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian merogoh saku celana untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itulah, aku langsung terdiam. Terperangah, bingung sejenak, lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Kenapa? Aku melihat keadaan kondektur itu sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah.
Seragam yang ia kenakan sobek di beberapa bagian. Yang paling mengerikan, kepalanya kelihatan remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan, wajah pucatnya hancur enggak beraturan. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju ke bagian belakang bis. Aku masih terus memandang sampai dia duduk di kursi paling belakang. Lampu kabin bis mati, tapi dalam keadaan gelap, aku masih bisa mengamati orang mati. Iya, orang mati. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya si kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap, aku dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan, nggak pada tempat yang seharusnya. Yang lebih menyeramkan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati bermandikan darah. Beberapa di antaranya sudah nggak utuh lagi, ada yang tanpa kepala. Ternyata bau anyir darah disebabkan oleh ini semua. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kaki menuju pintu depan, harus turun dari bis ini segera. Mencoba untuk enggak memperhatikan kengerian di sekitar ketika berjalan, tapi tetap saja masih kelihatan pemandangan seram seperti habis kecelakaan. Ya, keadaan ini menggambarkan seperti bis yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah bergelimpangan, bau anyir darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian, aku sampai juga di depan, berdiri di samping Pak Sopir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur, rusaknya menyeramkan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur, rusak menyeramkan. Pak sopir ini seperti nggak menghiraukan aku yang berdiri di sampingnya, di pinggir pintu. Dia terus menatap ke depan, mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya turun di sini saja." Bergetar suaraku meminta turun, tapi Pak sopir tetap seperti enggak menggubris. Bau darah semakin menyengat. Lalu tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar suara tangis dan cerita menahan sakit dari beberapa orang. Semakin ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Cekamnya sudah di luar batas. Aku sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Gak sanggup lagi berdiri, lalu aku jatuh terduduk, lemas, menangis dalam ketakutan. Kemudian aku gak ingat apa-apa lagi. "Dek, bangun dek." Suara bapak-bapak membuatku tersadar. Hari masih gelap ketika aku sudah benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini, di halte aja tuh," kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya, lalu berdiri dan jalan menuju halte yang gak jauh dari tempatku tadi. Ternyata aku tadi tengah berbaring di atas trotoar yang lokasinya sudah gak jauh dari terminal Sukabumi. Tertidur atau pingsan, gak tahu pasti. Tapi syukurlah, aku akhirnya dapat keluar dari bis menyeramkan itu. Bis yang entah sudah berada di mana. Merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah sudah ada sinyal lagi. Aku langsung menghubungi adikku untuk menjemput. Gak lama setelah itu, dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku sangat mengagetkan. "Kok AA bau anyir darah sih? Habis apa emangnya?" Dan seperti itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.